guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat semua. Saya doakan mudah-mudahan kalian ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya. Amin. Video kali ini saya mau sarapan nih. Sarapan sama apa ini, Jay? Kang Alman. Apa ini, sarapan namanya itu hummus ya. Iya. Nih, Kacang. kacang digiling nih, bentuknya kayak begini. Ini humusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang dinamakan es. Kalau di kita apa ya? Di sini bilangnya es kan. Roti. Roti kalau di kita. Tapi kan bentuknya begini. Nah, ini yang dibilang Tamiya. Tuh, coba ambil satu biar lihat. Nah, Ini kacang juga ini. Tamiya namanya, ya. Mantap Mantap. nggak? Yuk tonton terus video saya sampai selesai, oke? Sekarang saya mau putur sekalian cerita apa enggak? Oke. Tapi Sekalian- jauhan coba. Sana dikit. Sekalian cerita, nerusin cerita yang kemarin ya. Masalah saya itu nyampe kabur. Kemarin kan belum selesai. Oke. Oke, disambung lagi, tonton sampai habis. Apa nanti setelah sarapan? Biar enggak ini, Iyalah. ya? Ya. Jadi saya mau sarapan dulu, oke? Nanti disambung lagi. Nah, teman-teman, sekarang saya sarapan udah. Jadi kenyang. Udah fit lah ya. Jadi udah enak. debatnya biar lebih Biar menarik. enak bener. Iya. Nah, sekarang saya mau lanjutin cerita saya ya, sampai kayak jadi kaburan. Nah, saya mau nanya nih. Nah, Kamu nah, kabur itu alasannya apa, Jay? Sampai kamu kabur, Nah. ninggalin majikan. iya, terus Zolim dong ke majikan. selesai, udah. Iya. Jawab. Jawab. Nah, ceritanya begini. Satu, saya itu soal kerjaan, Kang. Kerja, Kerjanya seperti apa? dengerin. Saya itu kan tidur di bapaknya, kerja di anaknya, lain rumah. Jadi perjalanan 20 menit. Dari tempat tinggal saya ke anaknya itu perjalanan 20 menit. Terus Jam 7 itu udah start. pagi. Ke rumah anaknya. Ya. Karena mau nganterin kerja istrinya, dokter. Terus Ke rumah sakit itu agak jauh. Jadi saya agak pagian gitu kan, masuknya jam 8. Iya. Jadi ancang-ancang waktu lah itu ya. Jam 7 mungkin udah nyampe rumah, saya bel, madam saya udah di bawah. Oh iya, mungkin seperempat jam, 10 menit turun madam, anterin ke rumah sakit. Nah di rumah sakit, kalau kata dia tunggu. Kalau kata dia udah pulang kamu ke rumah, tapi nggak ke rumah bapaknya, nggak ke tempat tinggal, Iya. ke suaminya, ke rumah dia. Pulang, kebanyakan saya nunggu di rumah sakit itu ada masjid. tuh kan enak bisa geletak kan. Nah, dengerin dulu ya. Iya, enak kalau dibayang sepintas mah. Di masjid enak sendirian nunggu, dengerin. Kalau nunggu di rumah sakit, di masjid sampai dohor. Dari jam 8. Dari jam 8 pagi. Sejam, 2 jam, 3 jam, Nah, 4 jam. Pokoknya dohor saya itu sholat dulu ke suaminya, karena suaminya berangkatnya dohor. Nganterin ke kantor pensiunan. Kalau nggak nunggu di kantor, saya disuruh ke rumah sakit, nggak suruh pulang. Kebanyakan nunggu lagi di sini, di kantor lakinya. Iya, terus. Nah, kalau nunggu di kantor lakinya sampai asar. Terus Suaminya keluar, saya ambil, istrinya langsung sekalian, satu jalan. itu kan bagus, nggak bolak Iya, balik. bagus benar. Kalau orang nggak merasakan mah bagus. Saya kan Sekarang- merasakan. Sekarang gini, kalau misalkan majikannya memang brengsek, itu kamu nyuruh nganterin majikan dulu dong. Berhubung, wah ini kasihan supir saya, biar sekalian aja. Ya karena kan Nggak saya bolak bayangkan balik. dari pagi belum kemana. Kang, kalau di kantor itu nggak ada ruang tunggu. Saya itu di sampingnya dia, di kursi. Iya. Mana ngantuk, bayangkan. Nah, terus yang mau saya tanyakan, kamu malam tidur jam berapa? Nah, dengerin dulu ceritanya. Ini kan masalah nganterin kerja. Ah, Kalau udah selesai asar, suaminya udah jadwalnya pulang suaminya ngantar ke istrinya. Ngantar ke istrinya, ngambil istrinya rumah sakit. ke rumah sakit. Baru pulang ke rumahnya, udah turun semua, udah kamu pulang.
Saya pulang ke si kakek, ke tempat tinggal saya, ke bapaknya. Makan siang. Nah, makan. Asar itu kalau nggak tidur. Kalau nggak keburu masak, saya itu lari ke tetangga. Karena udah biasa gitu ya, saya itu udah memaklumin anak-anak juga. Numpang makan, tidur sebentar. Dengerin dulu, jangan bilang ya gimana nggak enak, kamu kerja masih ada jam tidur. Sebentar istirahat. Maghrib, kalau enggak sebelum adzan, kalau enggak habis adzan, udah kering lagi yang lakinya kan senang misa. Yang jadi pertanyaan saya, siang aja kamu masih ada jam tidur, otomatis istirahat dong. Iya. Nah, kalau waktu jam istirahat kita manfaatkan untuk istirahat, otomatis kan badan kita fit lagi, bener nggak? Nah, cuman kan sebentar lah. Ini dari jam berapa? Jam 4? Dari jam 4 sampai maghrib berapa? Cuma 2 jam. Ya kan tidur siang jam 2 jam 4, jam 5, jam 6. Udah kenyang. Udah lelah dari pagi. Nah, udah begitu maghrib, ya. Udah ngebel suaminya. Kesini katanya. Datang maghrib. Keliling. Kalau nggak di temannya ke kebun korma, ke Majraah. Iya. Misa. Tahu kan? Iya. Nah, pulang kalau nggak jam 2, jam 3 malam. Pulang itu, sedangkan saya jam 7 kan harus nganterin istrinya. Tapi kan siang itu bisa tidur. Ya kan cuma sebentar, asar cuma 2 jam dikasih istirahat. Ya kan cukup lah. Malam tidur dari jam 2. Jam 7 itu udah siang. Jam 2 sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Berapa jam? 4 jam. 4 jam siangnya tidur itu 2 kan jam. Emang kalau pulang jam 3 langsung tidur kan belum tentu. Belum makan dulu, apa dulu, mandi segala macam. Terus kamu kenapa? Sebabnya kamu memilih kabur. Kerjaan itu. Keduanya, masalah kedua, soal gaji. Selama 3 bulan saya nggak dikasih gaji, cuma uang makan itu yang 200. Nah, yang saya sayangkan, walaupun kerjaan banyak, tapi masih ada waktu tidur, waktu makan, waktu sholat, dan ada uang makan. Terus kalau gaji dibiarin? Bukan masalah dibiarin. Saya yakin itu orang mau ngasih gaji, cuma nunggu waktu karena takut kamu kabur. Wah, itu mah keterlaluan. Kalau tiap bulan lancar, kita kan senang. Sedangkan kita berangkat dari ke Sawah udah ketebak sama saya, itu orang gaji lancar. Cuman karena kamu tuh ada hasutan dari bisikan setan yang tertidur. Iya. Sekarang dikasih kamu tidur. Waktu tidur masih ada siang walaupun 2 jam. Emang mau tidur siang berapa jam? Nggak sesuai lah pokoknya. Nggak sesuai. Kalau bagi saya itu capek banget. Emang kalau dilihat sama orang enak, cuman kalau gue bukan supir baru, gue kan pernah jadi supir rumahan. Nah, udah begitu dengerin ngebel ke tetangga, ke Jidah. Udah katanya kamu kesini, di sini gampang. Nah, ini racun. Udah begini dari dulu. Udah begitu, yang bener kan saya punya paman kerja di Jeddah. Iya, kamu datang pagi sore mau kerja silahkan, tinggal maunya. Oke, yang jadi pertanyaan saya, kalau majikan brengsek, kamu nggak bakalan dibikinin SIM. Gak bakalan dibikinin KTP. Tapi kan kamu dibikinin KTP, emang bukan kewajiban untuk di jalan. Iya, itu kan udah taat hukum, bener nggak? Peraturan di PK, ini saya ada PK-nya. Mau saya keluarkan? Nggak usah. Peraturan di PK, kalau kita digaji, nggak digaji 3 bulan, ya memang peraturan di PK ada untuk ditahan dulu gaji selama 3 bulan. Kalau lewat dari 3 bulan belum digaji, 4 bulan sampai 5 bulan, kita wajib lapor ke sebelum kalau kita udah minta terus majikan tetap nggak ngasih, kita lapor lah ke pihak yang berwajib, perwakilan. Nah seperti itu. Nah yang saya sayangkan waktu itu kerja digaji tiap bulan nggak? Apa nunggu 3 bulan? Kan ini saya mau menjelaskan, mau mendebat kamu sampai kamu itu kenapa? Apakah hanya ada bisikan-bisikan dari orang-orang yang nggak bertanggung jawab? Kalau masalah kerjaan ya namanya kita digaji, bener nggak? Orang ya dikasih benar, kenapa nggak sesuai? Gaji berapa? Gaji waktu di PK 800.
800. 800 real. 800. Iya, di Tahu. PK-nya itu. Kan Iya. nggak tahu saya kan nggak digaji. Cuma di Pasti. PK-nya ditulis 800 aja. Dulu mah gaji 800 itu Iya. memang standarnya. Iya. 2000 berapa? 2006. 2006. Itu standar segitu. Terus udah dikasih uang makan berarti 1000 udah bagus itu. Yang nggak tahu digaji full 800 karena sekarang saya nggak nerima. Nah, makanya. Cuman ditulis di PK Ini yang 800. saya sayangkan, gaji ditinggalin 3 bulan kamu kabur. Seandainya begini aja misalkan, jadi jelas. Ini di PK 800 ditulis. Terus kan udah dikasih 200. Nah yang 800 saya dikasihin berarti benar. Gaji saya itu 800. Ini kan nggak tahu, cuma ditulis di PK doang. Karena saya nggak nerima selama 3 bulan. Nah, itu Apakah dipotong sama uang makan yang 200? Berarti kalau dipotong tinggal 600 dong. Gelagat saya itu majikan tuh sengaja ditahan, takut sebelum 3 bulan kamu udah kabur duluan. Wah, kalau orang baik mah enggak. Ini udah kelihatan nih mukanya nih. Orang kamu nih. Hah? Iya ini pasti. Makanya ini dilihat dari gelagatnya memang nggak meyakinkan nih. Singkat cerita lah, ini durasinya panjang kan. Sama. Nyampe ke Jedahnya. Singkat cerita kan saya punya paman. Udah ngebel sama tetangga ke Jeddah, ya udah ke sini. Akhirnya saya bilang ke Mamang, saya mau berangkat ke Jeddah, ke siapa? Ke ini namanya. Oh iya, nggak apa-apa katanya, benar saya juga kenal, katanya kan tetangga di Indonya. Ngebel, udah malamnya dianterin sama teman ke rumah paman. Besok malamnya naik bus ke sini. Naik bus juga enak, ada sopir orang Indo. Saya itu dikasih kunci serep biar nggak curiga. Orang-orang kan orang-orang umroh, biar nggak curiga. Kamu kalau mau ke Hammam kemana, ini kunci. Kalau ditanya supir gitu, udah ngomong supir aja cukup. Kalau ditanya sama orang umroh, kalau nggak salah bawa orang Turki waktu itu, jemaah umrohnya itu. Jadi kalau ditanya katanya kamu siapa, saya sawah gitu. Udah kata megang kunci dikasih. Jadi mundar mandir di dalam mobil itu nggak diumpetin nggak apa. Nyampe ke Jeddah, turun di bel mama yang temen yang di Jeddah itu. Yang jadi pertanyaan lagi, Nah, itu perbuatan kamu tuh kabur bener enggak? kalau menurut saya mah bener. Itu jalan yang terbaik bagi saya. Nggak tahu kalau menurut pandangan orang. Iya, kalau menurut saya salah. 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 Ya kalau prinsip orang lain-lain sih. Tapi kalau menurut saya daripada saya dipaksakan, lama-kelamaan duit gaji nggak keluar, mendingan ditinggalin. Justru kamu itu kabur nih, merugikan diri kamu. Ya, enggak. Oh 3 bulan ninggalin gaji? 3 bulan tapi kan kesininya Hah? tak markoto. Ya, Coba kalau saya terus di kapil belum tentu kayak sekarang. ya enggak gitu juga. Ah. Yang terbaik belum tentu yang terbagus. yang terbenar gitu. Baik buat kamu kan udah melanggar aturan itu. Nah, Jadi pada intinya menurut kamu penilaian Ah. majikan tuh seperti apa? Kalau menurut saya itu udah manusiawi sih. majikan itu. Iya. Tapi kalau menurut saya enggak manusiawi. Udah manusiawinya apa? Dikasih uang. Terkecuali manusiawi begini. Nganter, pulang, Jai, istirahat. kamu nganter, tuh di situ pulang. kerja belum ada 6 bulan. Kita kerja sama orang itu butuh proses, butuh adaptasi. Kalau misalkan udah kelihatan tenaganya, supir tuh seperti apa, itu pasti ntar ada perubahan. Nah, kamu baru juga kerja 3 bulan, ngomong juga belum bisa, bener nggak? Nah, otomatis majikan juga, wah udah suruh ikut aja dulu, ikutin dulu perintah saya, gitu. Saya itu udah. Yang jelas itu salah, Jai. Saya itu udah nggak mikir lagi, udah ada kabar begitu, udah ciut. Bayar berapa? 300. Nyebrang ke sini 300 real. Pada intinya harus diakui itu salah atau benar. Kalau bagi saya benar. Benarnya di Benar mana? bagi saya. Benarnya. Soalnya benarnya. Iya. Saya pergi aja udah. Tuh, nggak ada alasan. Benar kalau bagi saya daripada ditahan terus nanti tersiksa. Kalau saya gitu. Jai, Ah, gaji, uang makan dikasih. iya. Siang ada waktu tidur 2 jam, ada waktu makan, ada waktu sholat. Mau apa lagi? Kalau bagi saya enggak. Terus kamu kalau misalkan nganter majikan, apakah harus sambil nunggu majikannya dipijitin? Enggak, maksud saya itu pengen saya itu ya biasa aja nganter kayak orang-orang nganter suruh pulang. Nah, karena kamu itu baru ya. Enggak semua orang datang Kamu baru belum juga bisa begitu. ngomong gitu. Soalnya kan tahu sendiri cuaca panas, bayangkan. Iya. Oh. Tahu.
Tapi Ya, kan nih, mobil Kang. bagus. Mobil Chevrolet tua yang kayak perahu, Oh, ini Caprice. Caprice yang Iya. kayak perahu, persis yang tahun berapa sih? Iya. Di sini kan masih ada Itu, yang plong. emang itu. Wah, itu mobil kayak begitu. Iya. Hari AC mah emang dingin. Tuh, ya kenapa tuh? Hidupin mobil, Nih buka Kang, kap. saya itu ya kalau nemu apa adzan dohor itu seneng karena masjid kan buka. Kan masjid nggak selamanya dibuka, emangnya kayak Iya. di Indo. Kalau di Iya. Indo kan masjid dibuka. Sama, enggak. Kalau di sini kan selesai sholat kunci ya, makanya begitu adzan itu langsung lari ke masjid ke dalam. Bukan sholat tapi tidur. Intinya itu saya itu pengen istirahat nyenyak AC. Hah? Karena nunggu di luar panasnya naudzubillah. Ya kan ada AC. AC di mobil? Iya. Ya enggak maksimalkan ruang. Tuh, mobil ini mah pada segitu. intinya guys, orangnya ngeluh. Nggak Orang menikmati bisa gitu nyalain AC. Pada pegel. Ini jangan ditiru buat para calon TKI. Ini kelakuannya nggak bener ini ya. Hah? Oh ya iya. Kasih uang pokoknya ini makan. pengalaman bener-bener pahit saya. Kasih uang makan, KTP, SIM dibikinin. Tidur 2 jam siang hari, ujung-ujungnya kabur. Waspadalah jangan diikuti. Ya segitu aja dulu. Ya. Untuk video Jaya hari ini biar durasinya tidak terlalu panjang. Saya Alman Mulyana undur diri Saya Jaya Mata, mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan menghibur. menghibur, oke. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.